Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 326-330. Selamat bersantai. Bab 326. Bang, Gletser tak berujung. Tak berujung ini adalah dunia yang tenang dan megah. Pertarungan paling primitif sedang dimainkan saat ini. Deru suara tidak ada habisnya. Bahkan pertarungan daging murni. Momentum masih tertegun. Buntut dari ledakan. Beberapa Gletser dihancurkan secara langsung. Jiang Chen tidak terbatas. Dia berkedip-kedip di kam iblis es seperti hantu. Ada beberapa jenis bunga di semak-semak. Perasaan bahwa daun tidak menyentuh tubuh. Jiang Chen menembak setiap saat. Ini ditakdirkan untuk menghancurkan iblis es. Oh, pertempuran berlanjut selama 10 menit. Jumlah iblis es telah lebih dari 100 di awal. Hanya tinggal 20 atau 30 kepala. Jiang Chen memiliki panen yang baik. Di tangan roh iblis puluhan iblis es. Pertama kali memperbarui es iblis yang tersisa. Masih bergegas sampai mati. Untuk merobek debu sungai menjadi 2 bagian. Jiang Chen tahu, setan-setan es ini sangat kuat dalam kekuatan menyerang. Tetapi tidak ada kebijaksanaan nyata. Atau katakan, setan-setan es ini hanyalah mesin pembunuh. Hanya ada satu pemikiran dalam hidup yang mendominasi mereka. Lebih baik tidak melarikan diri. Aku hanya membunuh satu persatu. Aku tidak pernah melepaskannya. Wajah Jiang Chen mencibir. Tembakan kemarahan. Setelah beberapa menit, semua setan es terbunuh. Tidak ada yang selamat. Oh, membunuh iblis es ini. Jiang Chen belum sempat bahagia. Suara iblis es berdering lagi di depannya. Lampu putih berkedip. Sebuah bayangan putih muncul. Jumlahnya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Apa yang membuat mata Jiang Chen terbuka lebar? Kali ini iblis es muncul. Sebenarnya ada 3 kepala yang merupakan keberadaan arwah perang. Ruang Gletser ini benar-benar sebuah karya magis. Tidak mungkin untuk membayangkan kelahiran jiwa yang ada dalam semangat perang. Jiang Chen tidak canggung. Roh iblis dari iblis es itu adalah hal yang baik. Tapi Jiang Chen tidak ingin melakukan terlalu banyak keterikatan di ruang ini. Satu-satunya tujuan dia datang ke sini adalah karena kekuatan pemanggilan yang misterius. Tapi Jiang Chen tidak bisa mundur. Harus bergerak maju karena kekuatan pemanggilan yang misterius. Tepat di depan, dia ingin menemukan sumber kekuatan pemanggilan. Sangat penting untuk melintasi area Gletser di depan. Dan untuk melintasi daerah Gletser ini, pembaruan pertama kali ditakdirkan untuk dibunuh dengan iblis es ini. Adegan di depannya membuat Jiang Chen tidak bisa tidak memikirkan adegan memasuki gua ajaib di api penyucian. Aliran setan yang mantap, jumlah iblis es di sini. Aku takut ada lebih banyak iblis daripada di gua ajaib. Bagaimanapun, lingkungan di sini adalah makhluk iblis es. Pasti lahir karena lingkungan khusus seperti Gletser. Sekarang, Jiang Chen hanya berharap iblis es di sini tidak terlalu kuat. Iblis es di hari-hari awal ketiga roh perang ini muncul di depan mereka. Jiang Chen tidak ada di mata. Secara fisik dia kuat, darah seperti naga, berkat 3100 naga. Bahkan karakter jenius seperti Sangguan Lei mampu membunuh. Itu wajar untuk membunuh iblis es di hari-hari awal perang. Pembaruan pertama kali. Ayo, bunuh hari ini. Jiang Chen dalam keadaan kacau. Prajurit Qiang langsung menutupi tubuh. Ada baju besi merah di tubuhnya. Setan-setan es itu di dalam dewa. Jiang Chen tidak bisa peduli. Iblis es itu tidak bisa menghancurkan pertahanan mereka sendiri. Dan mengandalkan armor merah, kemarahan dapat membunuh monster es itu. Dia hanya perlu memusatkan semua perhatiannya pada 3 roh perang. Hai, telapak tangan Jiang Chen bergetar. Pistol emas tiba-tiba muncul. Tubuh senapan ditutupi dengan nyala api yang dangkal. Api itu seperti naga api. Bungkus pistol. Hai, kelompok iblis es dengan cepat bergegas. Raungan iblis es terkemuka bahkan lebih serak. Silakan datang bab yang lebih cepat. Orang tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Tapi Jiang Chen tenang dan bahagia. Jantung stabil. Tidak ada yang terpengaruh oleh dunia luar. Oh, pistol panjang meraung. Api naga di pistol. Dapat memainkan banyak untuk iblis es. Yang disebut es api itu sulit. Api naga sejati adalah raja binatang buas. Api unik antara langit dan bumi. Es mempesona adalah semua es. Mengalami api naga sungguhan. Di mana saya bisa mendapatkan manfaatnya? Di bawah kendali Jiang Chen. Senjatanya seperti naga api. Dalam sekejap mata, itu adalah pertama kalinya iblis es itu berada di masa-masa awal perang. Iblis es roh perang jelas memiliki kecerdasan.
Iblis es merasakan kengerian dari api naga sungguhan. Tubuh itu jelas-jelas berhenti. Silakan datang bab yang lebih cepat. Ada sedikit rasa takut. Tapi segera, iblis es itu meraung. Tiba-tiba meninju pistol dan membanting. Iblis es tidak memiliki senjata. Tubuh mereka adalah senjata. Hai, kekuatan serangan Jiang Chen sangat kuat. Bahkan tanpa bantuan api naga sungguhan. Sama sekali tidak iblis es dapat menghadapinya. Di saat monster es mengepalkan dan pistol bertabrakan, seluruh lengan iblis es meledak seketika. Pistol itu seperti naga racun. Pengebirian tidak berkurang, mencicit ke tubuh iblis es. Menembusnya secara langsung. Kemudian pistol itu disetrum. Tubuh iblis es meledak terbuka. Berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Iblis yang tak terlihat terus memukul. Jangan menunggu iblis es untuk bangkit kembali dengan roh iblis. Tangan besar Jiang Chen telah menangkap roh iblis di tangannya. Api naga sungguhan membakar kesadaran iblis es. Roh iblis dalam diri seorang prajurit sudah dekat. Selanjutnya, Jiang Chen pistol satu tangan. Dengan baju besi merah, persis seperti gajah agung, langsung bergegas ke kam iblis es. Oh, setan-setan es darah dan daging terlalu lemah di depan Jiang Chen. Setan es umum hanya ditabrak oleh baju besi debu merah Jiang Chen. Itu harus mati. Namun, pemandangan seperti itu terlalu membingungkan. Rao adalah persepsi Jiang Chen. Juga sulit untuk mengumpulkan roh iblis yang terbunuh pada saat yang sama. Ini memberi monster es kesempatan untuk dilahirkan kembali. Tentu saja Jiang Chen ini tidak peduli. Karena baginya, iblis es biasa itu, saya tidak bisa membuat perbedaan untuk diri saya sendiri. Sudah cukup untuk berurusan dengan pertempuran Qiang. Pikirannya terutama ditempatkan pada dua roh perang yang tersisa. Boom, senjatanya tajam dan tirani. Sekali lagi, tusuk setan es roh perang. Pengeboman menjadi naksir. Roh perang roh es yang tersisa tampaknya telah memperhatikan kengerian manusia di depannya. Berbalik dan lari, kecepatannya sangat cepat. Aku masih ingin lari. Pistol perang Jiang Chen membuka jalan. Bunuh jalan dari kelompok iblis es. Dengan pistol panjang menghadap roh perang, iblis es mengejar masa lalu. Nilai roh iblis dalam roh perang. Itu lebih berharga daripada jumlah roh iblis dari iblis es biasa. Jiang Chen tidak akan melepaskannya. Dua cahaya dan bayangan melintas di Gletser. Refleksi Gletser tercermin pada mereka. Buat kedua bayangan ini memiliki perasaan seperti mimpi. Kedua bayangan ini secara alami iblis es yang sedang berlari dan mengejar Jiang Chen. Harus katakan, ini berada di dalam ruang Gletser. Ice Iblis memiliki keunggulan unik di semua aspek. Napas mereka dapat terintegrasi sempurna dengan atmosfer di seluruh ruang. Kecepatannya sangat ekstrim. Kecepatan iblis es ini sangat cepat. Aku tidak bisa mengejar bayang-bayang serigala dan angkasa. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mendengus. Dalam kecepatan, ini adalah pertama kalinya dia frustrasi. Bahkan untuk alasan lingkungan. Oh, iblis es melihat Jiang Chen mengejarnya. Saya mulai berteriak di langit. Kali ini kulitnya sama sekali berbeda dari panggilan sebelumnya. Meski juga sangat serak, tapi sudah jelas banyak, dan itu sangat ritmis. Ini seperti pensinyalan. Panggil teman, lebih banyak roh perang lebih baik. Biarkan aku mendapatkan lebih banyak roh iblis. Selama tidak ada setan es di tengah perang. Jiang Chen tersenyum. Saya tidak peduli dengan wajah saya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh tuan dari masa-masa awal perang. Tetapi jika Anda menghadapi periode pertengahan perang, itu sama sekali bukan lawan. Bang! Tiba-tiba, Gletser tertinggi di depannya hancur. Raungan yang menghancurkan bumi keluar dari sana. Lalu, tubuh megah seperti menara bergegas keluar. Itu adalah iblis es yang tak tertandingi. Tubuh penuh dengan 10 kaki. Itu sebelum iblis es manapun tidak bisa membandingkannya. Setelah es setan muncul, gosok dadamu. Tidak ada fitur wajah dari panca indera yang berteriak. Suara serak sulit didengar. Itu membuat orang kulit kepala dan mati rasa. Tubuh iblis es memancarkan dingin yang tak terhindarkan. Cocokkan pemetaan Gletser. Jika ada matahari di sini, cahaya tubuh iblis es pasti menyilaukan. Palung, sampai jumpa Jiang Chen mendengus. Saya tidak akan mengatakan apapun saat ini. Berbalik dan lari. Namun, ada banyak setan es mengejar mereka nanti. Jiang Chen harus memilih arah tanpa pandang bulu. Karena yang itu adalah Raja Iblis Es. Itu bukan awal dari perang. Itu bukan tengah perang. Ternyata itu adalah tahap akhir perang. Sebelum Jiang Chen berpikir bahwa Iblis Es pada hari-hari awal roh perang sudah sangat baik. Saya tidak berharap untuk memiliki pria yang sangat besar.
Ini juga kentut. Pertempuran melawan keberadaan roh perang. Itu tidak berbeda dengan mengirim kematian. Jiang Chen sangat jelas tentang kekuatannya. Bahkan jika Anda berkomitmen penuh, itu juga bukan lawan di tahap akhir perang. Bahkan penggunaan mimpi besar tidak berguna. Ilusi semacam ini digunakan untuk menumbuhkan master yang jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Terkadang akan mendapat efek sebaliknya. Dan, negeri impian besar hanya bagi mereka yang memiliki mimpi dan masa lalu. Raja Iblis Es di depannya hanyalah makhluk hidup yang sangat cerdas. Bahkan ruang Gletser ini belum keluar. Di mana ada mimpi buruk. Hai, Raja Iblis Es merasakan lokasi Jiang Chen. Segera berteriak dan dikejar. Tubuh agung Raja Iblis Es bergoyang. Tiba-tiba seperti panah tali. Tutup jarak antara sungai dan debu dengan cepat. Iblis Es itu sendiri tidak cepat. Tetapi karena lingkungan di sini, kecepatannya dapat ditingkatkan hingga ekstrim. Aku tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Iblis Es pada periode pasca perang. Nenek, kali ini akan lumpuh. Jiang Chen tampak tertekan, tapi dia bukan hadiah. Kremasi naga asli berubah menjadi naga api di luar tubuhnya. Karena hubungan atribut, api naga asli akan digunakan untuk produksi Iblis Es. Itu juga dekat dengan beberapa celah antara satu sama lain. Tentu saja hanya mengandalkan api sungguhan untuk menutup celah. Itu tidak cukup. Cahaya berwarna-warni berkedip, dan Gletser yang bergulir penuh cahaya dan bayangan di mana-mana. Kecepatan Raja Iblis Es terlalu cepat. Hanya butuh 3 menit untuk mengejar debu yang membubung. Roh Raja Iblis Es jelas bukan Iblis Es rata. Tiba-tiba meluncur keluar dari telapak tangannya. Tangan besar memiliki ukuran kipas, dan itu luar biasa. Cap tangan naga asli. Dalam menghadapi serangan tirani seperti itu, Jiang Chen secara alami tidak bisa duduk diam. Dia berteriak dan langsung menerapkan cap tangan naga yang sebenarnya. Cakar naga besar berwarna darah sepenuhnya dibungkus oleh api naga asli, menghadap telapak tangan seukuran telapak Raja Iblis Es. Serang saja masa lalu. Api naga asli hanya untuk matahari memang merupakan musuh dari hal-hal dingin dan dingin. Di bawah kendali api naga nyata, kekuatan Raja Iblis Es tidak dapat sepenuhnya dikerahkan. Tetapi celah di antara keduanya terlalu besar, dan terlalu besar untuk ditebus, bahkan dengan bantuan api naga asli, jejak tangan naga yang sebenarnya dihancurkan seperti rerun dewa. Hai, pada saat handprint naga asli dihancurkan, satu pon kalajengking dengan kuat jatuh ke tubuh Jiang Chen, membuat Jiang Chen dibom seperti bola meriam. Wow, tabrakan yang begitu sengit, Rao adalah tirani Jiang Chen, dan juga langsung terluka, memuntahkan darah di tempat, hanya merasa bahwa darah tubuh melonjak, tidak bisa membedakan yang tidak nyaman. Ini adalah Jiang Chen. Jika digantikan oleh orang biasa, Raja Iblis Es sangat terpukul, dan dihancurkan menjadi bubuk di tempat. Karena Jiang Chen telah membudidayakan naga, tubuh telah menjadi lebih tirani, yang juga kemampuannya untuk menahan es. Kunci pukulan Raja Iblis. Wajah Jiang Chen sangat tidak sedap dipandang. Dia tahu kengerian Raja Setan Es dan tahu bahwa dia bisa menahan serangan ini, tetapi dia tidak harus mampu menahan serangan berikutnya. Serangan Raja Setan Es baru saja dimulai. Kunci lebih rendah. Jiang Chen Lingji mengambil langkah dan mengeluarkan kunci iblis dari cincin Qiankun. Senjata ajaib ini awalnya diambil dari Yang Suo di api penyucian. Dia ingat bahwa Rhubarb telah mengatakan bahwa kunci setan ini memancarkan napas, bahkan dia. Beberapa tidak nyaman, Anda harus tahu bahwa anjing kuning besar adalah keturunan kuda naga, binatang buas asli. Meskipun iblis es ini adalah makhluk aneh di mata, asalkan berisi roh iblis, itu milik binatang iblis, kunci iblis memiliki pengaruh tertentu pada anjing Rhubarb. Dibandingkan dengan iblis es ini, ada juga produksi gram yang besar. Api naga sungguhan dan kunci iblis, ini semua sarana yang memungkinkan Jiang Chen berurusan dengan Raja Iblis Es, dan itu juga sarana yang paling efektif. Hanya tingkat terbesar menahan kekuatan Raja Iblis Es, ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tanda merek terdaftar bel. Setelah kunci iblis muncul, suara jernih terdengar, dan suara berubah menjadi gelombang ombak yang bergegas menuju Raja Iblis Es yang berseberangan. Hei, mendengar suara kunci iblis, Raja Iblis Es benar-benar menunjukkan kemarahan, dan emosi tidak tenang sebelumnya. Itu sangat mengganggu kunci iblis ini. Jiang Chen jelas merasakan dari emosi Raja Iblis Es. Raja Iblis Es takut akan kunci iblis. Haha, sepertinya kunci iblis punya efek. Jiang Chen tertawa dan tertawa, sambil mengendalikan kunci iblis. Saat menggunakan api naga asli, dia berlari ke depan. Tentu saja, Jiang Chen tidak secara langsung mengendalikan Raja Iblis Es untuk mengendalikan penggunaan kunci iblis, karena dia tahu ini tidak realistis. Tingkat kunci iblis di tangan tidak tinggi.
Masih sangat sulit untuk menaklukkan monster di tahap akhir perang, kecuali kekuatan Jiang Chen sendiri lebih tinggi dari Raja Iblis Es. Meskipun kunci iblis tidak dapat membantu Jiang Chen untuk mengendalikan Raja Iblis Es, tetapi secara efektif dapat menahan perbaikan Raja Iblis Es, sehingga Raja Iblis Es tidak dapat memainkan kekuatan penuh. Oh, Raja Iblis Es itu keras, dan tembakan terus-menerus. Jiang Chen melarikan diri, sambil mengerahkan berbagai serangan kuat. Baju besi merah akan menutupinya dengan kuat, dan senjata di tangannya terus-menerus bersaing dengan serangan Raja Iblis Es. Wow, Jiang Chen melarikan diri jauh-jauh, dan setiap serangan Raja Iblis Es akan memuntahkan darah dari Jiang Chen Zeng. Jika tidak ada api naga nyata dan bantuan kunci iblis, Jiang Chen mungkin telah mati di tangan Raja Iblis Es. Nenek, ini bukan jalan yang harus ditempuh, lukaku semakin dan semakin serius, meskipun naga itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki, tetapi tidak tahan dengan pemboman orang besar ini. Di jantung Jiang Chen, Raja Iblis Es mengejarnya, dan dia bertekad untuk bunuh diri. Sepotong dunia Gletser tak berujung ini sepertinya tidak ada habisnya, dan tidak ada jalan keluar, sehingga Jiang Chen benar-benar dalam kesulitan. Tiba-tiba, Jiang Chen melihat gelombang cahaya tidak jauh dari depan. Gelombang cahaya itu akrab dengan debu sungai. Itu bukan gelombang cahaya yang dipancarkan oleh Gletser, tetapi fluktuasi aliran air. Itu karena gelombang cahaya yang berkedip dari Gletser. Ada aliran air, bagaimana mungkin? Suhu di sini sedemikian rupa sehingga ada Gletser di mana-mana, dan tidak ada cara untuk memiliki aliran air. Jiang Chen kagum, tetapi penilaiannya jelas tidak salah. Dia langsung terbang ke depan. Setelah 10 mil atau lebih, saya melihat kolam dalam di bawahnya. Air mengalir di kolam itu, dan perasaan benar-benar dingin gelombang cahaya sebelumnya dipetakan dari genangan air ini. Pasti ada iblis dalam situasi abnormal. Ada aliran air yang tenang di Gletser. Luar biasa, sepertinya kolam ini tidak normal. Jiang Chen sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, Jiang Chen menoleh untuk melihat Raja Iblis Es. Dia bahkan menemukan bahwa Raja Iblis Es berdiri di tempat lebih dari 10 kaki di luar kolam air, terus-menerus menjilati dadanya dan berjongkok, tetapi dia tidak berani mendekati danau. Raja Iblis Es tidak berani mendekati. Apakah ada sesuatu di kolam ini yang membuatnya cemburu? Jiang Chen bahkan lebih terkejut, tetapi hatinya akhirnya lega. Bagaimanapun, bergantung pada kolam ini, dia benar-benar bisa melarikan diri dari pengejaran Raja Iblis Es. Aku hanya ingin turun dan melihat apa yang ada di bawah kolam yang dalam ini, sehingga Raja Iblis Es tidak berani mendekat. Jiang Chen berkata, mendarat dengan cepat di bawah ini, yang disebut orang-orang seni tinggi berani. Jiang Chen belum mengalami apa-apa. Kolam yang dalam di kabupaten, ingin masuk. Jiang Chen menabrak kolam air dan memercikkan sedikit air. Raja Iblis Es di kejauhan melihat Jiang Chen benar-benar memasuki kolam air, dan tiba-tiba menjadi lebih ganas. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi segera berhenti. Sudah turun. Raja Iblis Es terlihat sangat kejam dan berjalan di luar, tetapi dia tidak berani melangkah ke dalam lubang air. Pada saat ini, Jiang Chen memasuki kolam air. Dengan kecepatannya, dia sudah menyelam setidaknya 10 kaki, tetapi kolam air masih belum berakhir. Genangan air yang bagus. Jiang Chen menjalankan roh pemurnian besar, menyebarkan kekuatan jiwanya sendiri, mengamati semua gerakan di kolam air, dan tidak melepaskan petunjuk apapun. Segera, Jiang Chen tenggelam 5 atau 6 kaki, dan menemukan bahwa aliran air saat ini sangat ganas, tetapi sedikit berkedip. Jiang Chen curiga, bergerak ke arah cahaya. Aliran air di bawah kolam dalam sangat mendesak. Jiang Chen bergerak ke arah lampu itu. Ditemukan bahwa semakin dekat ke pusat cahaya, semakin cepat aliran airnya. Debu itu luar biasa. Dia diam-diam menebak mengapa kolam dalam tidak bisa dibekukan. Sumber pusat terkait dengan sumber penerangan. Aku ingin melihat apa itu, bahkan Iblis Es tidak bisa mendekat. Jiang Chen seperti naga, dan beberapa tikungan telah mencapai pusat arus. Dia tiba-tiba menemukan pesona seukuran telapak tangan di depannya. Pesonanya seperti kristal, esnya dingin dan cahayanya meluap dari pesona ini. Simbol ajaibnya terlihat seperti sepotong es yang dingin, dan seluruh tubuhnya tembus cahaya. Yang membuat Jiang Chen heran adalah bahwa pesonanya begitu dingin dan lebih dingin daripada Gletser di luar, tetapi kolam di sini tidak beku, jadi penglihatannya tetap dengan pengalaman Jiang Chen, saya tidak bisa mengatakan mengapa. Raja Iblis Es takut pesona ini, biarkan aku melihat apa pesona sihir itu. Jiang Chen berkata, tangan besar itu meraih ke depan, dan jimat itu tiba-tiba diambil di tangannya. Dan tepat ketika telapak tangan Jiang Chen baru saja menyentuh momen ajaib, semburan suara berdengung keluar.
Tubuh Jiang Chen membanting belenggu dan dengan cepat kehilangan pesona di tangannya, dan seluruh lengannya sudah penuh. Embun beku benar-benar beku. Ini sangat dingin, ini lebih mengerikan daripada tubuh 9 yin yang hujan. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi berseru, segera menjalankan api naga asli, hanya untuk menghilangkan embun beku di lengannya dan mengembalikan keadaan sebelumnya. Situasi ini adalah Jiang Chen. Jika diganti oleh seorang biksu umum, itu akan langsung roh-roh itu membeku menjadi es. Api naga asli adalah api surga dan bumi, sama kuatnya dengan matahari, telah kuat sejak praktik debu sungai, karena tubuh telah kokoh dan kokoh, darahnya sangat kuat, sehingga dapat menahan dinginnya roh. Karakter magisnya sangat dingin, tetapi Jiang Chen tidak bisa menyerah, karena dia tahu bahwa simbol ajaib di depannya akan menjadi satu-satunya cara baginya untuk berurusan dengan Raja Iblis Es. Jiang Chen tidak ingin terjebak di tempat burung itu tidak dibelenggu. Ingin mendapatkan tangan ajaib, satu-satunya cara Jiang Chen adalah dengan menggunakan api naga asli. Hanya suhu tinggi api naga nyata dapat menahan udara dingin dan dingin dari pesona. Jiang Chen sekali lagi menjelajahi telapak tangannya, dan api naga asli menutupi seluruh telapak tangannya, seolah-olah dia terus-menerus memukuli seperti ular. Jiang Chen tidak ragu-ragu, dia menembak sangat cepat, dan dia mengambil mantra lagi di tangannya. Oh, roh-roh berdenyut lebih intens, bahkan dengan bantuan tembakan naga asli, Jiang Chen masih bisa merasakan dinginnya tulang dari mantra. Tetapi karena bantuan api naga asli Jiang Chen benar-benar mengambil pesona itu. Di tangan, meskipun sihir masih berdenyut, tetapi tidak bisa lepas dari telapak tangan Jiang Chen. Ambil karakter ajaib di depan Anda, Jiang Chen dengan hati-hati memandangnya, dan melihat bahwa sisi pesona terpahat dengan pola, dan tekstur misterius para dewa, bahkan Jiang Chen tidak tahu. Ini seharusnya ditinggalkan di zaman kuno. Tekstur rumit ini belum pernah terlihat sebelumnya. Jiang Chen diam-diam mengatakan bahwa Islandia ini muncul setelah pedangnya sendiri, dan pasti ada beberapa hal aneh di luar jangkauan dunia. Jiang Chen membalikkan arwah dan melihat ke belakang. 3 kata di belakangnya memutar dan memutar, Xuan Bingfu. Pesona asli disebut Xuan Bingfu, aku tidak tahu apakah aku bisa berurusan dengan Raja Iblis Es di luar, pergi dan mencobanya. Jiang Chen berkata, perlu untuk naik. Pada saat ini, kekuatan jiwanya menyapu ke dasar kolam, dan jelas merasakan penampilan benda ini, yang membuat wajah Jiang Chen berubah secara instan. Selanjutnya, Jiang Chen tidak ragu-ragu, dan segera menyapu dasar kolam. Dalam sekejap mata, ia masuk jauh ke dasar kolam, sehingga ia melihat medali perunggu seukuran telapak tangan di dasar kolam. Jiang Chen meraih telapak tangannya dan mengambil medali perunggu di tangannya. Dia merasa sangat berat, dan kemudian melihat medali perunggu itu, persis sama dengan 2 medali perunggu yang dia dapatkan sebelumnya. Medali perunggu lain, 2 potong sudah muncul di Islandia. Apa gunanya medali perunggu ini? Jiang Chen canggung. Ketika dia berada di Pulau Kebahagiaan, dia membeli medali perunggu dari orang tua itu. Dia hanya berpikir bahwa medali perunggu itu tidak cukup. Tapi sekarang dia memiliki 2 medali perunggu yang identik di Islandia, yang membuat Jiang Chen berpikir bahwa ini pasti apa yang memalukan. Rahasia medali perunggu, saya khawatir tidak akan kecil. Tampaknya medali perunggu ini harus dipelihara dengan baik, dan mungkin itu akan sangat bermanfaat. Jiang Chen dengan hati-hati memasukkan medali perunggu ke dalam cincin Qiankun, dan kemudian bergegas keluar dari kolam air dengan es hitam. Boom! Jiang Chen bergegas keluar dari momentum yang sangat kuat, memicu gelombang, dia seperti naga yang ganas, ditarik keluar dari air. Ketika Jiang Chen terbang keluar dari kolam yang dalam lebih dari selusin kaki, dia tiba-tiba menemukan simpul cepat di bawah kolam itu es dan benar-benar beku. Benar saja, ini berhubungan dengan es misterius ini. Jiang Chen menatap Raja Iblis Es, dan menemukan bahwa Raja Iblis Es pada saat itu tidak memiliki wajah panca indera yang menghadap es hitam di tangannya. Tidak ada keraguan bahwa jika Raja Iblis Es memiliki mata, matanya pasti menatap pesona es yang misterius. Jiang Chen dapat merasakan suasana hati Raja Iblis Es dari tubuh Raja Iblis Es yang bergetar. Jiang Chen jelas merasakan dari emosi Raja Iblis Es bahwa Raja Iblis Es memiliki sedikit rasa takut pada es hitam, tetapi memiliki ketergantungan yang kuat. A1/4, Raja Iblis Es mendengus lagi, tapi kali ini suaranya jauh lebih rendah dari sebelumnya, dan, tanpa tiranis sebelumnya, ia berdiri di tempat yang sama, tidak berani mengambil langkah maju, dan tidak memiliki tubuh sebelumnya debu pembunuh. Haha, sepertinya kamu benar-benar takut akan hal ini, selamat tinggal. Jiang Chen tertawa, dia mengambil es hitam, dan berbalik untuk terbang. Sampai jumpa, Raja Iblis Es tidak melekat pada tubuh, langsung tidak berani, cepat mengejar Jiang Chen. Yah, kamu berani mengejar ketinggalan.
Jiang Chen menghentikan tubuhnya dan memelototi Raja Iblis Es. Raja Iblis Es juga berhenti. Dia terus membuat suara dukungan kepada Jiang Chen, dan dia menari dan tidak tahu apa artinya. Apa yang ingin kamu katakan? Alis Jiang Chen bertanya, dia tidak bisa mengerti bahasa Raja Iblis Es, tetapi Raja Iblis Es bisa mengerti dia. Raja Iblis Es terus menari dan bergoyang, dan setelah beberapa menit dicurigai terus-menerus, dia mendapati bahwa dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan manusia. Kemudian, Raja Iblis Es tampaknya memikirkan sesuatu, dari tubuhnya untuk mengeksplorasi gelombang volatilitas. Itu adalah gelombang huruf, sesuatu seperti dewa, dapat berkomunikasi dengan pikiran manusia. Tolong tinggalkan karakter es hitam, aku akan membiarkanmu pergi. Raja Iblis Es mengekspresikan maknanya dengan sempurna, yang paling penting adalah bahwa Jiang Chen sepenuhnya memahami ungkapan ini. Tidak mungkin, jika aku meninggalkan es hitam, kamu masih akan membunuhku, ketika aku berusia 3 tahun. Jiang Chen segera menolak, bercanda, Raja Iblis Es adalah penguasa roh perang akhir, dan dalam lingkungan seperti itu, jika Anda membuang es misterius, itu sama dengan kehidupan Raja Iblis Es, dia tidak bisa melupakan kengerian Raja Iblis Es. Terlepas dari apakah jaminan Raja Setan Es itu benar atau tidak, Jiang Chen tidak akan mengolok-olok hidupnya sendiri. Aku bersumpah demi Dewa Es, jika kamu meninggalkan es hitam, aku tidak akan malu. Raja Iblis Es terus mengungkapkan maknanya. Jiang Chen melihat Raja Iblis Es begitu khusyuk, hanya untuk merasakan bahwa es hitam ini benar-benar tidak mudah, langsung penasaran bertanya, katakan padaku apa karakter es hitam ini. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan kehilangan Xuan Bingfu, bahkan, aku akan menghancurkannya secara langsung. Petik 2. Tidak, ketika saya mendengar Jiang Chen ingin menghancurkan pesona es misterius, nada Raja Iblis Es segera berseru, saya tidak tahu apa pesona es hitam ini. Tetapi mendukung ruang Gletser ini, dan, saya karenanya. Kelahiran makhluk itu, jika tidak ada keberadaan es misterius, kultivasi saya akan berhenti, dan jika saya meninggalkan Xuan Bingfu terlalu jauh, saya akan kehilangan kemampuan untuk menyembunyikan iblis. Petik 2. Wen Yan, Jiang Chen bahkan lebih terkejut, dan tampilan Xuan Bingfu di tangannya menjadi lebih tidak biasa. Apa eksistensi ajaib ini yang dapat mendukung ruang Gletser dan menciptakan makhluk seperti Iblis Es? Jiang Chen terkejut. Dia percaya bahwa Raja Iblis Es mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan efek Xuan Bingfu di atasnya, Raja Iblis Es tidak perlu terlalu rendah. Dalam hal ini, kenapa kamu tidak membawa pesona es hitam di sekitarmu? Jiang Chen mengajukan keraguan. Tidak, kita semua adalah orang-orang dari Dewa Es. Simbol es yang misterius adalah simbol dari Dewa Es. Itu adalah keberadaan yang tinggi di atas. Kita tidak bisa cemburu. Kamu tidak dapat mengambil es hitam seperti milikmu sendiri. Itu juga memalukan dari Dewa Es. Petik 2. Raja Iblis Es berkata, dalam pandangannya, Jiang Chen mendapat pesona es misterius, yang merupakan semacam rasa malu bagi Dewa Es. Jiang Chen tertegun, Xuan Bingfu asli untuk Iblis Es, yang merupakan simbol totem, adalah simbol Dewa Es. Jiang Chen menyipitkan matanya. Dia berpikir sebentar, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia melihat kembali ke arah Raja Iblis Es yang berlawanan dan tersenyum. Petik 2. Dunia di luar, Raja Iblis Es itu adalah seorang penyanyi. Meskipun ia adalah makhluk pada tahap akhir perang, ia memiliki kecerdasan sepenuhnya. Ia telah bertahan di dunia Gletser ini sejak kelahirannya. Apa dunia luar? Dunia benar-benar tidak tahu. 1. Dunia di luar sangat indah, jauh lebih baik daripada di sini. Jika kamu suka, aku bisa membawamu keluar dari sini dan pergi ke dunia luar. Jiang Chen terus mengatakan bahwa jika dia bisa membawa Raja Iblis Es ke samping, dia pasti akan mendapatkan senjata para dewa. Tidak, aku meninggalkan es misterius, dan aku akan berhenti jika aku diperbaiki. Raja Iblis Es menggelengkan kepalanya, tetapi dari nadanya dapat merasakannya, dunia luar, ia juga ingin keluar untuk melihat, tetapi karena lingkungan yang berbeda, ia tidak dapat meninggalkan ruang ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku mengambil pesona es misterius. Kamu akan mengikutiku lain kali, pergi dari sini, dan melihat dunia yang lebih luas. Lagi pula, kamu selalu bisa tetap dekat dengan es hitam, dan kamu tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Akan memengaruhi roh iblismu. Petik 2. Jiang Chen berkata sambil tersenyum, dia telah memutuskan untuk menaklukkan Raja Iblis Es. Dia bukan hanya kekuatan Raja Iblis Es, tetapi juga kemampuan Raja Iblis untuk bersembunyi dan langsung bangkit kembali. Kemampuan ini terlalu mengerikan, begitu digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, musuh tidak dapat dicegah.
Tidak, kamu tidak bisa memiliki es misterius, itu memalukan Dewa Es. Raja Iblis Es segera menentang, dan menjulang telah membunuh Jiang Chen. Dewa Es sangat suci di dalam hatinya. Xuan Bing adalah simbol dari Dewa Es. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menikahi Es. Tepat pada titik inilah Raja Iblis Es itu setia kepada Dewa Es. Jiang Chen bahkan kurang mampu melepaskan pesona es misterius di tangan, karena di jantung Raja Iblis Es, Jiang Chen telah menghancurkan Dewa Es, Raja Iblis Es. Alasan mengapa saya tidak bunuh diri sekarang adalah karena saya takut menghancurkan pesona es misterius. Selama saya kehilangan pesona es misterius saya, Raja Iblis Es akan segera melupakan janji sebelumnya dan bunuh diri. Kamu salah, aku tidak ingin Xuan Bingfu, ini adalah simbol Dewa Es, tetapi simbol Dewa Es, Anda harus menemukan pewaris Dewa Es, karakter es hitam hanya ada di tangan pewaris Dewa Es kesakralan sejati, tinggal di sini, benar-benar sia-sia. Petik 2. Jiang Chen berkata, apa, pewaris Dewa Es? Raja Iblis Es itu kaget. Ya, pewaris Dewa Es yang sebenarnya. Jiang Chen berkata dengan pasti. Apakah benar-benar penerus Dewa Es? Raja Iblis Es akan curiga. Tentu saja, jika kamu meninggalkan aku bersamaku, aku akan membawamu untuk menemukan pewaris Dewa Es. Jika aku berbohong padamu, aku juga akan bersumpah dengan Dewa Es, dan aku akan mengembalikan karakter es hitammu dan membiarkanmu membantai. Jiang Chen mengangkat telapak tangannya dan mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Faktanya, tidak ada pewaris Dewa Es sama sekali, bahkan Dewa Es itu hanya sebuah simbol, itu adalah rasa hormat di hati Raja Iblis Es, bukan eksistensi nyata. Jiang Chen menggunakan titik ini untuk membiarkan tubuh Jiuyin berpura-pura menjadi pewaris Dewa Es. Itu pantas, tetapi IQ Raja Iblis Es, dan kekaguman Dewa Es, melihat hujan pagi, pasti akan menyerah. Raja Iblis Es itu terdiam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan segera mengangkat kepalanya lagi, mengungkapkan maknanya dengan cara yang unik, apakah kamu yakin tidak akan berbohong padaku? Alam tidak akan berbohong padamu. Jiang Chen tertawa. Yah, aku akan pergi denganmu. Raja Iblis Es menjanjikannya. Mendengar kata-kata itu, hati Jiang Chen sangat gembira, dan dia menerima Raja Iblis Es. Dia tidak lagi takut di Islandia ini, dan dia bisa merajalela. Namun, Iblis Es itu terlalu unik, dan itu harus digunakan sebagai pembunuh, tidak bisa digunakan sesuka hati, jadi lebih baik menyembunyikan Iblis Es itu. Ice Iblis, karena kamu memutuskan untuk mengikutiku, kamu harus mematuhi kata-kataku. Aku ingin kamu bersumpah atas nama Dewa Es. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan kata-kataku, dan aku tidak boleh menentang apapun. Aku tidak diizinkan memiliki apapun untukku. Plotnya tidak bagus. Petik 2. Jiang Chen berkata dengan sangat tulus bahwa Raja Iblis Es harus dikontrol dengan kuat, sehingga tidak akan ada kekhawatiran. Oke, aku bersumpah, untuk melihat pewaris Dewa Es, Raja Iblis Es benar-benar tidak berani melanggar Jiang Chen. Aku akan menanamkan benih di tubuhmu sekarang, kamu tidak bisa menolak. Jiang Chen berkata, Raja Iblis Es itu melihat sekilas, tetapi dia segera mengangguk. Sudah dikatakan bahwa perlu untuk mendengarkan kata-kata Jiang Chen, dan sepertinya tidak ada pilihan lain sekarang. Pertama, Xuan Bingfu ada di tangan Jiang Chen, Raja Iblis Es tidak dapat kehilangan Xuan Bingfu, karena keberadaan Xuan Bingfu tidak hanya membantu kultivasinya, tetapi juga kekaguman di hatinya. Kedua, Raja Iblis Es ingin tahu seperti apa pewaris Dewa Es itu, dan Raja Iblis Es selalu tinggal di ruang Gletser ini. Meskipun sudah tiran, ia juga memiliki pikiran orang normal, tetapi dibandingkan dengan monster tua seperti Jiang Chen, Raja Iblis Es itu terlalu murni. Oleh karena itu, ketika Jiang Chen memukul para dewa untuk memasuki tubuh Raja Iblis Es, Raja Iblis Es tidak melawan. Ketika semua ini dilakukan, Jiang Chen benar-benar menghela napas lega. Dengan benih dewa ini, dia tidak takut dengan trik Raja Iblis Es. Selama Raja Iblis Es menghasilkan pikirannya sendiri yang tidak menguntungkan, Jiang Chen dapat segera dengan merasakan benih, Anda dapat membunuh Raja Iblis Es itu. Ice Iblis, setelah aku keluar dari sini, aku akan menempatkanmu sendirian dan Xuan Bingfu di sebuah cincin. Jiang Chen mengatakan bahwa Qiankun Ring hanya cincin ruang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang. Itu tidak dapat menyimpan makhluk hidup, tetapi monster es itu berbeda dalam tubuhnya dan tidak perlu bersendewa dengan dunia luar. Selama ada karakter es hitam, tidak akan ada masalah. Bagus, Raja Iblis Es mengangguk, sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh Jiang Chen. Untuk Jiang Chen, tidak mungkin setengah keras kepala. Ada bayi di sini, tidak tahu apakah kamu bisa mendapatkannya.
Raja Iblis Es tiba-tiba berkata, apakah ada bayi di dunia Gletser ini? Jiang Chen berseru, Xuan Bingfu sendiri sudah menjadi bayi langka, dia juga mendapat medali perunggu di bawah kolam yang dalam. Raja Iblis Es itu benar-benar mengatakan ada harta karun lainnya di sini. Untuk Raja Iblis Es, Jiang Chen tidak mencurigainya. Lagi pula, Raja Iblis Es telah tinggal di sini terlalu lama, dan telah menjadi raja sejati di ruang ini. Dia sangat akrab dengan semua yang ada di sini, dan dapat menjadi Raja Iblis Es berpikir bahwa itu adalah keberadaan bayi, dan itu tidak akan sederhana. Ya, aku akan membawamu ke sana. Said, Raja Iblis Es mengosongkan, tubuh agung menyeberangi kolam yang dalam yang benar-benar beku di bawah, dan terbang pergi ke depan. Jiang Chen dengan cepat melanjutkan. Pada saat ini, kekuatan pemanggilan yang telah hilang sebelumnya muncul kembali. Dari arah itulah Raja Iblis Es harus pergi, yang membuat Jiang Chen segera tertarik. Pintu mati. Pada saat itu, di sisi lain, 3 pria dari pintu mati, juga menghadapi situasi yang cukup merepotkan. Setelah mereka masuk dan mati, mereka hanyut ke ruang yang suram, ada hantu di mana-mana, dan mereka datang ke ekstrim. Apa itu roh yin? Adalah mayat hidup yang berubah menjadi keluhan di bawah pengaruh keluhan. Tidak ada pikiran, hanya keluhan dan kemarahan, hanya mengetahui pembunuhan dan pembunuhan. Mereka tidak memiliki kehidupan, tidak ada darah, dan mesin pembunuh yang mengerikan. Sebenarnya, roh yin sederhana tidak mengerikan, tetapi ada kehadiran magis yang kuat di ruang di mana mereka masuk. Di bawah render roh-roh magis ini, roh yin juga telah menjadi roh ajaib dan menjadi yin moling. Lebih mengerikan. Langit ada di mana-mana, angin bertiup, kengerian-kengerian ada di mana-mana. Anjing kuning besar, Namong bertanya pada langit, dingin telah terbunuh untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah bisa terbunuh. Segala sesuatu di sini tampaknya memiliki kesamaan, yaitu, lebih dari sejauh mana Anda tidak dapat membunuh tangan lunak. Roar puluhan pengepungan berlumpur dingin tiba-tiba diucapkan turunan gemuruh gemetar, hanya gemuruh, kehidupan semua akan berlumpur sekitar puluhan sok menjadi potongan-potongan. Stok sihir seperti gelombang yang menggulung permukaan dingin, seperti naga hitam, momentum dingin, terus-menerus naik. Ayan akan maju. Namong bertanya pada hari itu dan terkejut. Roh-roh ini terkontaminasi dengan kekuatan magis. Itu adalah pelengkap agung dari Ayan. Kultivasinya telah mencapai puncak tengah-tengah para dewa. Adalah normal untuk menembus tahap akhir para dewa. Anjing Rhubarb berkata dengan gembira, dia bahkan ngeri darah para dewa kuno. Setelah promosi para dewa dan tahap akhir dari para dewa, itu sudah cukup untuk bersaing dengan para penguasa roh perang umum, seperti Namong bertanya pada surga. Sihir tirani yang bagus, darah iblis kuno terlalu mengerikan, dan Ayan seperti Raja Iblis kuno, itu mengerikan. Namong bertanya kepada Tianzu, perjalanannya ke Pulau Kebahagiaan, benar-benar membuat 3 orang metamorfosis ekstrim. Jiang Chen tidak perlu mengatakan, anjing Rhubarb adalah keturunan dari kuda naga, tubuh derivasi dingin memiliki darah iblis kuno lengkap, masing-masing semuanya mempesona. Segera, momentum Hanyan naik ke ekstrim, di bawah pengaruh darah, perbaikannya hampir mencapai puncak tahap akhir Sendan, dan itu berkali-kali lebih banyak dari sebelumnya. Oh, pada saat ini, jumlah hantu muncul semakin banyak, dari 3 sisi dan 8 arah. Ibu, betapa banyaknya roh yin, hal-hal untuk orang-orang menjijikkan ini tidak akan pernah terbunuh. Namong meminta Tian tidak bisa membantu tetapi mendengus. Roh-roh ini tampaknya kejam. Saya kira apakah itu akan sama dengan monster batu sebelumnya. Jika Anda dapat menemukan pusat untuk menghancurkannya, Anda dapat menghancurkan hantu dan keluar dari ruang ini. Kata anjing kuning besar, suaranya baru saja jatuh, dan dia melihat bahwa Hanyan telah berubah menjadi cahaya dan bayangan dan mengusirnya. Aku melihat yang terbesar, dan selama itu terbunuh, semua arwah akan dihancurkan. Hanyan hanya maju, ini adalah zaman tirani, ia memainkan gelombang sihir 9 yang berat, menggunakan gelombang sihir untuk membuka jalan, itu benar-benar tak terbendung, semua roh harus dibunuh, hanya beberapa napas waktu, Hanyan bergegas ke yang terbesar Yin sudah dekat. Beri aku kematian, Hanyan langsung mengembangkan gunung ajaib yang ditekan, dan ledakan paling keras membunuh hantu terbesar. Menyikat, setelah Yin terbesar terbunuh, semua roh menghilang secara otomatis, dan menghilang menjadi badai. Setelah melihatnya, ketiganya tidak bisa menahan napas lega, Namong meminta Tian dan anjing kuning besar untuk memberikan jempol langsung ke Hanyan. Hei, apa itu? Namong meminta langit untuk melihat ke bawah, di mana hantu terbesar terbunuh oleh hawa dingin, dan ada medali perunggu seukuran telapak tangan. Itu adalah medali perunggu,
menghancurkan hantu terbesar, dan itu telah menjatuhkan medali perunggu. Anjing berseru. Han Yan mengambil medali perunggu di tangannya dan dengan hati-hati mengamatinya. Ini persis sama dengan dua medali perunggu yang dimiliki oleh debu kecil sebelumnya. Medali perunggu muncul kembali. Saya terkejut dengan ketiganya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa medali perunggu itu sangat penting. Ini tentu tidak sesederhana medali perunggu yang pecah. Terakhir kali aku menghancurkan monster batu, ada medali perunggu. Kali ini aku membunuh hantu dan medali perunggu. Apa gunanya medali perunggu ini? Alis Han Yan. Sekarang ada dua medali perunggu di tangan Xiao Chenxi. Kurasa benda ini pasti akan berhubungan dengan Islandia. Biarkan dikumpulkan terlebih dahulu. Mungkin itu akan digunakan. Namong meminta hari itu untuk berbicara. Mereka masih tidak tahu bahwa Jiang Chen mendapatkan medali perunggu ketiga di dunia Gletser. Hitung bagian di tangan Han Yan. Sudah ada 4 medali perunggu. Ayo pergi. Ada bahaya di mana-mana di pintu buntu ini. Tetapi bahaya dan peluang juga hidup berdampingan. Setidaknya hantu-hantu ini telah membuat Ayan. Pembaruan pertama kali membuatnya berhasil menembus ke tahap akhir Sendan. Dan, saya pikir, keuntungan terbesar adalah medali perunggu di tangan Ayan. Intuisi memberi tahu saya, medali perunggu ini pasti sangat penting. Petik 2. Anjing kelembak berkata dengan terbuka. 2 orang dan 1 anjing terus bergerak maju. Mereka harus keluar dari pintu mati ini. Hanya untuk memasuki pedalaman Islandia. Berpadu dengan Jiang Chen. Sisi lain, Gletser tak berujung di dunia. Di bawah kepemimpinan Raja Iblis Es, Jiang Chen terbang ke arah tertentu. Semakin banyak Anda bergerak maju, kekuatan pemanggilan yang misterius semakin jelas. Jiang Chen jelas bisa merasakan kekuatan panggilan itu. Apa yang memanggilku? Mengapa aku memiliki harapan yang kuat? Jiang Chen jalan gelap. Perasaan itu luar biasa. Dia sangat menantikan kekuatan panggilan itu. Dan, sumur kuno miliknya tidak memiliki gelombang emosi. Tiba-tiba bersemangat. Yaitu adalah kegembiraan. Kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Sepertinya saya akan melihat sesuatu yang baik yang akan membuat jiwa saya berdetak. Perasaan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Ambil hatinya. Sangat jarang terjadi fluktuasi besar dalam suasana hati. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Sangat menekan kegembiraan di hati saya. Terus ikuti Raja Iblis Es. Tapi kegembiraan dari kedalaman jiwa. Ternyata tidak mungkin untuk menekan. Sepertinya itu tidak bisa ditekan sama sekali. Apa itu? Alis Jiang Chen. Dia benci memiliki sesuatu yang tidak diketahui untuk membimbing dirinya sendiri. Ini membuatnya merasa bahwa nasibnya telah ditentukan. Perasaan bahwa nasib tidak dikendalikan oleh diri sendiri. Buat dia sangat menyebalkan. Tapi perasaan itu membuatnya sangat bersemangat. Jadi Jiang Chen bertekad untuk melihat sumber kekuatan pemanggilan sesegera mungkin. Setelah beberapa menit, Raja Jiang Chen dan Iblis Es mencapai puncaknya di langit. Di puncak-puncak itu seperti pedang yang tajam, memancarkan kecemerlangan yang cerah. Itu berbeda dari kecemerlangan yang dipancarkan oleh Gletser itu sendiri. Seperti ada pedang asli di sana. Di mata Jiang Chen, itu bukan puncak di depan kita. Itu adalah pedang. Raja Iblis Es berhenti. Tidak ada fitur wajah menghadapi Jiang Chen. Pembaruan pertama kali diungkapkan dengan cara yang unik, ada di sini. Dan saat ini, Jiang Chen benar-benar jatuh ke suasana hati yang lain. Dia menatap puncak Gletser di depannya. Suasana hati yang tak bisa dijelaskan di hatiku mulai hidup. Jiang Chen berjalan tak terkendali menuju Gletser. Dia 1 langkah lebih dekat ke Gletser. Getaran di hatiku secara misterius akan meningkat 1 poin. Ketika dia tiba di dekat Gletser, jauh di lubuk hati saya tiba-tiba melahirkan yang sangat intim. Perasaan yang sangat akrab. Tampaknya Gletser ini menyembunyikan hal-hal favoritnya. Ada apa? Ada apa? Mengapa begitu akrab? Mengapa begitu dekat? Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tidak dapat mengendalikan emosi Anda. Mata Jiang Chen sangat terobsesi. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Sentuh bagian atas puncak. Tidak, Raja Iblis Es dengan cepat berhenti untuk berbicara. Telah melakukan hal yang sama. Tetapi hasilnya sangat tragis. Saya langsung dibombardir oleh kekuatan di dalam. Namun, Jiang Chen tampaknya tidak mendengar pengingat Raja Iblis Es. Telapak tangan telah menyentuh es terluar. Oh, tiba-tiba, suara berdengung datang dari dalam. Cahaya keemasan datang dari dalam. Cahaya tampaknya merasakan napas Jiang Chen. Seketika membungkus seluruh tubuh Jiang Chen. Jiang Chen bermandikan cahaya keemasan. Sepertinya dewa perang, penuh keajaiban. Jin Guang sangat dekat dengan kinerja Jiang Chen.
Silakan datang bab yang lebih cepat. Sama sekali tidak ada titik untuk melukai Jiang Chen. Adegan ini secara langsung mengejutkan Raja Iblis Es. Ini sangat sadar akan kengerian lampu-lampu emas itu. Aku bahkan tidak bisa mendekati diriku sendiri. Tapi Jiang Chen tidak punya apa-apa. Dan saat ini, Jiang Chen, sudut-sudut mata sudah agak lembab. Telapak tangannya diletakkan di atas es. Tiba-tiba ada perasaan darah terhubung. Oh, ada kegembiraan di dalam gunung es. Es yang tidak bisa dihancurkan mulai pecah bersama. Pada akhirnya, dengarkan Bang, gunung es itu pecah secara langsung. Pedang panjang cahaya keemasan dan 4 tatapan muncul. Tidak, itu bukan pedang yang lengkap. Itu hanya pedang yang patah. Hanya sebagian dari ujung pedang. Pertama kali memperbarui tetapi meskipun itu hanya sebagian kecil. Ada juga ratusan kaki. Berdiri di tempat ini, persis seperti pedang. Saat ini, pedang yang patah bergetar terus-menerus. Raungan memekakkan telinga. Jiang Chen melihat ujung pedang dari pedang yang patah. Air mata di tempat, air mata jatuh dari wajah. Kabut air memenuhi mata Jiang Chen. Tapi Jiang Chen tidak berani mengedipkan matanya. Menatap ujung pedang, saya takut berada dalam mimpi. Lihat saja dirimu sendiri, segala sesuatu di depanku akan menghilang. Pria besi bukan tanpa air mata. Pria yang baik juga punya perasaan. Ini seperti perasaan Jiang Chen untuk Tian Xingjian. Jiang Chen ingat dengan jelas. Pedang telah mengikuti dirinya sendiri sejak lahir pada usia 22. Bintang-bintang mengejar bulan, melawan medan perang, bunuh musuh. Pedang itu adalah tanganmu sendiri. Itu adalah kekasihmu sendiri. Itu adalah bagian terpenting dalam hidup Anda. Jiang Chen bukan pemain pedang. Tapi dia adalah seniman bela diri. Pedang hanyalah senjatanya. Ini adalah perang hidup yang ia lahirkan dengan hidupnya. Tumbuh bersamamu. Saya telah lama diintegrasikan ke dalam darah saya sendiri. Jadilah bagian dari dirimu. Pedang ini, itu adalah pedang surgawi. Tahun itu dia berdiri di tebing tinggi, hari itu dia dan Tian Xingjian menyelesaikan pukulan paling cemerlang dalam hidup mereka. Membuka masa depan dunia, itu adalah momen paling indah dalam hidup saya. Momen itu, Jiang Chen bergegas ke dalam darah suci dan mati. Pedang Tian Sheng pecah menjadi beberapa bagian. Secara khusus rusak beberapa paragraf. Jiang Chen tidak ingat, karena dia tidak punya waktu untuk melihat tampilan terakhir teman lamanya. Tujuan terbesar dari kelahiran kembali Jiang Chen adalah kembali ke daratan Tiongkok. Sekali lagi menjejakkan kaki di puncak dunia. Masuki negeri dongeng legendaris. Bagian terpenting dari ini adalah menemukan pedang surgawi. Jiang Chen berpikir, Tian Xingjian dan jatuh sendiri di tebing. Hanya di bawah tebing suci Anda dapat menemukan sisa-sisa pedang surgawi. Atau, kekuatan besar Senzu telah menyapu tebing suci setelah mereka jatuh. Ambil pedang Tian Sheng. Tapi Jiang Chen tidak memikirkannya. Aku akan melihat pedang suci di Islandia ini. Bahkan jika itu hanya tubuh yang rusak. Sudah cukup untuk membuat Jiang Chen bersemangat. Air mata penuh air mata. Jangan berdiri di posisi Jiang Chen. Saya tidak akan pernah mengerti perasaan perlakuan Jiang Chen terhadap Tian Xingjian. Belum mengalami hidup dan mati yang nyata. Saya tidak akan pernah tahu pengalaman Jiang Chen dan Tian Xingjian di masa lalu. Akhirat dan kehidupan ini. Hidup ini akan datang, terlahir bersama, mati dan mati bersama, sekarang dilahirkan kembali. Secara alami, kita harus dilahirkan kembali bersama. Orang tua, akhirnya aku melihatmu lagi. Jiang Chen menjelajahi telapak tangannya. Berjuang di pedang-pedang Tian Sheng. Sepertinya menyentuh hal yang paling dicintai. Rasakan napas Jiang Chen, pedang surgawi berdetak lebih intens. Ayo, Jiang Chen tiba-tiba berteriak. Tian Xingjian membuat jeritan yang menakutkan. Dari sikat 100 kaki ke pedang pendek yang normal. Itu jatuh di telapak Jiang Chen. Ini adalah prajurit suci pertama di dunia Yuan Suci. Meskipun sudah hancur, tetap saja prajurit biasa tidak bisa membandingkan. Bahkan jika itu hanya tubuh yang rusak, ia juga memiliki spiritualitasnya sendiri. Pedang yang tersisa tinggal di Gletser, menunggu kedatangan Jiang Chen. Di bawah langit, hanya Jiang Chen yang memenuhi syarat untuk menjadi pedang suci selamanya. Saat ini, saya akhirnya melihat tuan saya. Pedang yang tersisa terletak diam di telapak Jiang Chen. Tidak ada gerakan sama sekali. Tidak lagi mekar, tampaknya sedang menunggu Jiang Chen. Sudah habis semua arwah. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan sekarang. Mulai tertidur. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan pedang patah lainnya. Aku akan sepenuhnya mengembalikanmu. Ikuti aku lagi untuk bertarung demi dunia. Jiang Chen berkata dengan keras. Di dalam hatinya,
Gagang ini mematahkan pedang. Ini adalah panen terbesar yang Jiang Chen datang ke Islandia saat ini. Aku punya ratusan prajurit di tanganku. Ada beberapa potong prajurit terbaik. Jika kamu bisa menggabungkan semua prajurit ini dengan pedang dari pedang surgawi, kamu akan memiliki seorang prajurit sejati. Oke, kehidupan baru pedang Tiansheng. Mari kita mulai dari sini. Petik 2. Hati Jiang Chen dalam kegelapan. Meskipun pedang Tiansheng hanyalah pedang yang patah, tapi itu adalah prajurit suci sejati yang tak tertandingi. Itu berisi hukum agung suci. Meskipun aturan ini belum tersedia, tetapi kekuatan orang bijak itu sendiri tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika Anda menggabungkan ratusan tentara menjadi pedang Tiansheng, buat pedang Tiansheng baru, kekuatannya pasti luar biasa. Namun demikian, dunia Gletser ini tidak cocok untuk membangun peperangan. Di sini terlalu dingin. Saya ingin mengintegrasikan para prajurit. Itu terlalu sulit. Setidaknya itu jauh lebih sulit daripada alkimia di sini. Bahkan jika itu adalah api naga asli, di bawah pengaruh dunia Gletser ini, juga tidak mungkin untuk membawa api naga sejati ke kekuatan aslinya. Tunggu dari dunia Gletser ini. Kemudian pikirkan cara untuk mengintegrasikan pedang Tiansheng. Jiang Chen tersenyum puas. Saya mendapat pedang suci. Dia tidak mungkin marah. Raja Iblis Es benar-benar terperanjat. Dia tidak memikirkannya. Remaja manusia ini ada di depan Anda. Aku bahkan mengambil pedang besar itu langsung. Ini luar biasa. Ini membuat Raja Iblis Es berpikir. Pria di depanku ini, benar saja, ini luar biasa. Ikuti dia sendiri. Mungkin pilihan yang bagus. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.